Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah semua sehat. Untuk pertemuan hari ini, Ibu mau menjelaskan tentang rukun iman. Kita sebagai manusia yang beriman, kita harus percaya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengawasi semua yang kita lakukan. Apabila kita meyakini dan mengimani adanya rukun iman, maka itulah yang disebut dengan iman. Oh iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan semua makhluk Allah, yang menciptakan manusia dan segala yang ada di langit dan di bumi. Apakah iman itu? Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Iman tidak hanya percaya dalam hati saja, tetapi iman itu adalah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Rukun iman yang disebut rukun iman itu adalah ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, kelima yaitu iman kepada hari akhir, dan keenam iman kepada qada dan qadar. Berikut tentang penjelasan tentang rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya alam seisinya. Ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Kuasa, berkuasa membuat dan memberi apa saja. Kita harus beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya harus percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Malaikat termasuk makhluk Allah yang gaib. Allah tidak tampak. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah malaikat yang harus diyakini adalah ada 10, yaitu mereka mempunyai tugas masing-masing. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, artinya kita harus percaya kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Kitab suci berfungsi sebagai petunjuk, sebagai manusia. Kitab suci sebagai tanda kenabian dan kerasulan, sekaligus sebagai pedoman hidup manusia. Ada beberapa kitab, salah satunya adalah Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iman kepada Rasul. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Rasul itu manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Allah artinya utusan Allah. Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Rasul bertugas mengajarkan wahyu kepada umat manusia. Wahyu itu berisi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah yang wajib kita percayai ada 25 rasul. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nama lain hari kiamat adalah hari akhir. Berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tetap kekal abadi tiada berakhir. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Qada dan qadar artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah itu adalah baik dan ada juga yang buruk. Mungkin hanya sampai di sini pelajaran dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.